Halo, selamat pagi anak-anak. Saya berharap kalian masih tetap dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tugas kalian, yaitu tentang minibook tentunya. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah mengerjakan tugas minibook yang pertama, yaitu tentang minibook materi sistem gerak ya. Nah, jadi di tugas itu tentu kalian sudah mengerjakan. Nah, di tugas kali ini Bapak minta kalian membuat sebuah minibook ya dengan model yang sama, namun materinya tentu berkaitan dengan sistem pernafasan. Nah, jadi Bapak berharap kalian yang sudah membuat minibook sistem gerak sebelumnya itu masih menyimpannya, karena nanti di akhir unit ini kita akan menggabungkan semua minibook yang sudah kalian buat, begitu ya. Nah, jadi simak video berikut untuk mendengarkan penjelasan Bapak mengenai tugas kalian dalam membuat minibook sistem pernafasan hewan dan manusia. Oke? Nah, jadi simak ya. Nah, dalam membuat minibook sistem tubuh ini masih sama ya. Bapak masih tetap menjelaskan mengenai apa itu minibook buat kalian ya. Minibook tentunya berisi ringkasan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dari topik sistem pernafasan ini. Nah, jadi minibook yang akan kalian buat tentunya adalah minibook yang berkaitan, yaitu minibook sistem pernafasan manusia, gitu ya. Nah, jadi di minibook kali ini kalian pertama menyiapkan alat dan bahan berikut ya. Jadi kalian menyiapkan bahan yang diperlukan, yaitu buku gambar A3 ya. Kemudian gambar sistem tubuh, yaitu kalau misalnya kita belajar tentang sistem pernafasan manusia, maka kalian cari tentang gambar tentang sistem pernafasan ya. Nanti Bapak akan contohkan seperti apa gambarnya kayak gitu. Kemudian kalian juga menyiapkan pensil ya, pensil warna, spidol ya. Kemudian kalian juga menyiapkan penggaris, kemudian kalian juga menyiapkan manik-manik, pita, dan bahan-bahan lainnya untuk digunakan untuk menghias minibook yang akan kalian buat ya. Untuk menghiasnya ini kalian boleh gunakan bahan-bahan yang lain, tidak apa-apa, tidak membatasi, tapi yang penting itu bisa membantu kreativitas kalian dalam membuat minibook ini. Oke? Nah, untuk membuatnya masih sama ya, masih sama. Kita pertama kalian membagi dua kertas A3 dari buku gambar kalian itu ya, buat sama besar, kemudian buat garis pinggirnya. Yang kedua, buat garis pinggirnya dengan batasan 2 cm ya. Kemudian jangan lupa juga tempelkan gambar sistem tubuh, yaitu sistem pernafasan itu ya. Nah, gambarnya kira-kira sekepalan tangan saja. Jadi satu kepala tangan kira-kira seperti sekapalan tangan orang tua kalian lah ya, supaya jangan terlalu besar dan menutupi penjelasan kalian yang akan kalian buat nanti di dalam minibook tersebut ya. Nah, kemudian kalian memberikan keterangan di dalam minibook tersebut. Jadi di gambar-gambarnya itu kalian bisa download gambar yang sudah ada keterangannya. Jadi nanti di tabelnya itu kalian langsung jelaskan saja, oh, organ pernafasan yang ini fungsinya apa, organ pernafasan yang ini fungsinya apa. Jadi di tabel bisa langsung dijelaskan seperti itu. Nah, lebih bagusnya Bapak akan contohkan bagaimana cara membuatnya satu persatu. Oke. Nah, yang pertama, gunting bagi dua kertas A3 yang sudah kalian buat ya, kertas gambar itu yang sudah kalian punya, kalian bagi dua ya. Nah, kemudian ambil salah satunya ya, dan buatlah garis pinggir dengan ukuran 2 cm dari pinggir kertasnya gitu ya, seperti yang minibook sebelumnya. Jadi buat garis pinggir sebesar 2 cm ya. Nah, setelah kalian membuat ya batasan seperti ini, kemudian kalian tempelkan gambar sistem tubuh. Nah, karena di sini kita belajar tentang sistem pernafasan, maka kalian tentu akan menempelkan gambar sistem pernafasan ya. Nah, yang dicontohkan oleh Bapak di sini tentunya sudah memiliki keterangan organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Nah, jadi ketika nanti kalian akan menjelaskan
menuliskan penjelasan di dalam tabel di minibook ini, ya kalian bisa buat seperti ini, ya. Nah, jadi di sini ada nomor, nama organ, dan fungsi organ. Nah, jadi di sini nomornya kalian isi saja. Kalian mau pakai nomor 1 itu misalnya rongga hidung, ya. Nah, kira-kira rongga hidung itu kalian tuliskan di sini, dan kira-kira fungsinya apa? Ya, kalian tuliskan, jelaskan di sini fungsi rongga hidung itu apa. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya dari video pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia yang sudah kalian pelajari bersama Ibu Putri, begitu ya. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan secara lengkap organ-organ yang sudah ada di gambar ini dan menjelaskan fungsinya masing-masing, ya, kalian juga menuliskan cara memelihara dari organ pernapasan tersebut. Nah, kalian juga tentu sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, Bapak berharap kalian dapat menuliskannya dengan rapi, ya, sehingga ketika nanti akan digabung dan nanti bisa digunakan untuk kalian pelajari kembali, ataupun mungkin kalau ada orang yang ingin melihatnya, ya, itu bisa membacanya dengan baik, begitu. Jadi mereka tidak lihat, wah ini gambarnya terstruktur, ya, gambarnya ini rapi, sehingga orang membacanya pun enak, gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan penjelasannya, menuliskan cara memeliharanya, nah kalian juga bisa menambahkan hiasan-hiasan di pinggir-pinggir ini ya, minibook kalian. Jadi Bapak sengaja memberikan batasan 2 cm itu sebagai bagian dari kalian dapat menghias minibook kalian supaya lebih bagus lagi, begitu. Karena unsur keindahan itu perlu supaya mendukung ketika kalian itu belajar, jadi lebih semangat belajarnya ketika melihat, wah minibook saya bagus. Jadi, kalian bisa mempelajarinya ketika melihat itu dengan lebih baik. Oke, nah ketika kalian sudah membuatnya, maka minibook yang akan jadi kira-kira yang Bapak berharap, ya, itu ada gambarnya dengan jelas di situ, ya, kira-kira ukuran sekepalan tangan. Kemudian kalian jangan lupa tuliskan judul minibook di sini, ya, karena judulnya itu kan sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Jadi kalian tuliskan di sini itu sistem pernapasan manusia. Kalau cover minibook kalian kan sudah buat. Nah, kemudian yang sistem gerak juga kan kalian sudah buat. Sekarang kalian buat yang sistem pernapasan. Nah, tapi jangan digabung dulu, dikumpulkan saja dulu, nanti di akhir unit ini baru kita gabung semuanya sama-sama, ya. Karena kita masih akan membuat minibook sistem pencernaan dan masih juga ada minibook sistem peredaran darah. Jadi Bapak berharap di minibook sistem pernapasan yang ini kalian membuatnya dengan gambar yang pas, ya, ukuran sekepalan tangan, atau kira-kira bisa dilihat di gambar sini ukurannya kira-kira seperti ini. Kemudian membuat tabel, ya, yang berisi nama organ dan juga penjelasan fungsi organ itu apa, dan juga kalian menuliskan cara memeliharanya. Jangan lupa berikan hiasan-hiasan yang sudah kalian punya melalui bahan-bahan yang kalian punya sendiri. Kalian bisa tambahkan di situ supaya bisa memperindah minibook kalian, begitu ya. Nah, jadi demikian penjelasan dari Bapak. Bapak berharap kalian dapat membuat minibook ini dengan jujur, ya. Kalau bisa kalian mau bertanya, kalian bisa bertanya kepada Bapak lewat WhatsApp mengenai misalnya, Pak, gambarnya ukurannya begini ya. Nah, jadi ditanyakan saja, kemudian Bapak akan menjawab pertanyaan kalian, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau bertanya lagi, misalnya, Pak, kalau misalnya tulisan saya itu terlalu banyak gimana, Pak? Nah, kalau misalnya tulisan kalian terlalu banyak, maka kalian bisa tuliskan di bagian belakangnya. Yang penting, ya, kalian menuliskan semua penjelasan itu dengan rapi, ya, supaya ketika Bapak membaca atau orang lain membaca, bahkan ketika kalian sendiri yang membaca, kalian itu merasa, wah bagus sekali. Jadi kalian menikmati ketika membaca minibook kalian sendiri. Oke? Nah, jadi kalau ada pertanyaan nanti kalian silakan tanyakan ke Bapak lewat WhatsApp. Oke?
Demikian video penjelasan Bapak mengenai cara membuat minibook sistem pernapasan manusia. Ya, semangat membuatnya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, dadah anak-anak.